Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya kita masih bisa diberi kesempatan, dengan nikmatnya kita masih bisa diberi kenikmatan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti yang kita rasakan ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak momentum yang kita jalani selama ini, dari sekian banyak acara, dari sekian banyak masa yang kita sudah ikuti selama ini, ada satu momentum yang sangat istimewa bagi orang-orang beriman. 1 bulan dalam 1 tahun. Momentum itu adalah Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan adanya Ramadan, barang siapa di antara kalian yang mengetahui datangnya Ramadan, maka amalan yang paling utama yang diwajibkan adalah selama dia aqil baligh, sehat dan mampu, maka berpuasalah di bulan Ramadan. Puasa yang Allah khususkan 1 bulan dalam 1 tahun. Meskipun ada puasa-puasa di luar bulan Ramadan yang hukumnya sunnah selain puasa qadha. Ada yang 3 hari dalam 1 bulan, dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Puasa itu disebut dengan Ayyamul Baid. Ada juga yang dilaksanakan 8 hari di setiap bulan, dilaksanakan 2 hari di setiap pekan, di hari Senin dan di hari Kamis. Puasa itu disebut dengan puasa Senin Kamis. Ada juga yang lebih banyak daripada itu, 15 hari dalam 1 bulan. Puasa ini juga diamalkan oleh Nabiullah Daud alaihi salam, dan puasa ini dijuluki dengan puasa Daud. Ada juga yang lebih banyak daripada itu, 30 hari dalam 1 bulan yang hukumnya sunnah. Puasa ini disebut dengan puasa dahar. Tetapi puasa-puasa itu hanya sunnah bagi orang-orang beriman, hanya sunnah bagi orang-orang Islam. Tetapi Allah khususkan dalam 1 bulan, di bulan Ramadan, untuk melaksanakan puasa di siang hari tanpa makan, tanpa minum, menahan nafsu, menahan emosi,
tetapi di malam hari melaksanakan ibadah solat tarawih, witir, bahkan tahajud. Lalu apa akibat, lalu apa ganjaran daripada puasa yang kita laksanakan dan tarawih yang kita tunaikan selama ini? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dalam salah satu hadis Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan harapan pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang telah lalu Allah ampuni. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam dengan ibadah, dengan tarawih, dengan witir dan tahajud pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan harapan pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Dan yang lebih hebat daripada itu, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena beriman, karena iman dan harapan pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama bertahun-tahun kita berpuasa, apakah kita sudah mengetahui apa tujuan dari puasa itu? Selama ini kita berpuasa, bertarawih, apakah kita mengetahui apa tujuan Allah memerintahkan puasa kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, dan tujuan puasa yang diwajibkan itu adalah agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Dalam surat lain diterangkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan dari Tuhan kalian, kata Allah. Dan salah satu yang bisa menggapai ampunan Allah dengan puasa dan tarawih, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan raihlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan ampunan dan surga yang disebutkan tadi Allah persiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa dalam ayat selanjutnya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mempunyai jiwa, yang mempunyai sifat berinfak, fis sarra, ketika dia mampu, fis sarra, ketika dia kaya, fis sarra, ketika dia lapang, wad dharra, dan juga ketika dia tidak mampu, ketika juga dia sedih, sempit. Maka orang bertakwa akan terus mengusahakan dirinya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat kedua, tujuan daripada orang yang puasa menjadi orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, dan menahan amarah. Puasa yang kita laksanakan bertujuan melatih nafsu kita. Allah tidak melarang, Allah tidak menghilangkan marah. Datangnya Islam tidak menghilangkan nafsu, akan tetapi marah dengan nafsu akan ditempatkan di tempat yang tepat sesuai perintah Allah dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi, la taghdab, Nabi pernah bersabda, janganlah marah. La taghdab, janganlah marah. La taghdab, janganlah marah. Lalu apa hadiah daripada menahan amarah itu? Walakal jannah, dan bagimu surga, karena engkau bisa sabar menahan amarah. Yang ketiga yaitu wal afina 'anil nas,
yaitu menjadi orang-orang yang terus memaafkan kesalahan orang lain. Ada salah satu sahabat yang dipastikan masuk surga oleh Rasul. Ketika itu sahabat Ali bin Abi Thalib penasaran dengan sahabat yang dipastikan masuk surga. Dilihat malamnya tidak bertahajud, baca Qur'annya pun terbata-bata. Ketika ditanya, wahai sahabat, engkau dinyatakan masuk surga oleh Rasul, engkau dinyatakan menjadi ahli surga oleh Nabi, apa amalanmu yang dipandang Allah itu? Apa yang menjadikan Allah itu menurunkan rahmat kepadamu sehingga engkau bisa masuk surga dan dipastikan oleh Rasul? Kata sahabat itu, wahai Ali bin Abi Thalib, sebelum aku tidur, sebelum aku menutup mata di setiap malam, aku selalu memaafkan orang-orang yang pernah bersalah kepadaku setiap harinya, di setiap malamnya. Orang-orang yang berbuat salah sengaja ataupun tidak, dengan itu aku maafkan. Mungkin dengan pemaafan itu menjadikan Allah menurunkan rahmat kepadaku dan menjadikan aku yang orang-orang dipastikan oleh Rasul menjadi orang-orang yang ahli surga. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, 3 amalan tadi, berinfak, menahan amarah, dan meminta maaf, sebenarnya sudah sering kita laksanakan di bulan Syawal setelah Ramadan. Kita sering mengasihi teman-teman kita, tetangga kita, anak-anak tetangga kita, berupa uang, berupa makanan dan lainnya. Dan begitu pun kita meminta maaf atas amarah-amarah yang lalu. Dengan itu khatib berwasiat dan berpesan kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah yang mendengarkan suara ini. Semoga dengan puasa yang kita laksanakan, tarawih yang kita tunaikan, bisa menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang memiliki sifat terus menginfakkan harta di jalan Allah dan menahan amarah, serta senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minna wa minkum astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anal bala wal waba والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.